Pemirsa, kita sudah berada di lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Di sini sebelah saya sudah berada dengan saya, Bapak Hudayfi, selaku Kepala Sekolah dari SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya hari ini? Oh baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Melihat lingkungannya sangat dinamis sekali ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan visi misinya dari sekolah ini akhirnya bisa ditetapkan menjadi sekolah yang berkarakter begitu? Ya, sekolah ini SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang mempunyai visi unggul prestasi, kokoh dalam akidah serta anggun dalam akhlak. Visi misi ini tentu saja ada beberapa aspek yang akan dicapai oleh SMP Muhammadiyah 22. Baik. Ya, pertama kokoh dalam akidah artinya harus dikembangkan visi keagamaannya. Unggul prestasi artinya siswa ini harus mampu menguasai sains dan teknologi serta anggun dalam akhlak, bahwa siswa-siswi ini selain dia memiliki ilmu pengetahuan, kokoh dalam akidah, dalam praktek kesehariannya, dalam implementasi kesehariannya, dia harus memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Oke, Pak, saya lihat sekolah ini begitu banyak prestasi di bidang olahraga. Nah, bisa diceritakan sebenarnya ada berapa ekstrakurikuler sih yang bisa mendukung karakter anak di bidang olahraga maupun bidang lainnya begitu? Ya. Prestasi dalam olahraga yang dicapai SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang, saya kira kita berawal karena memang kita memiliki kelas olahraga. Kelas olahraga itu satu kelas yang diperuntukkan buat anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, yang berbakat dalam olahraga. Kita bina sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya yang bakat sepak bola, kita kasih pelajaran sepak bola tentu saja, dan olahraga-olahraga yang lainnya juga. Di samping itu kita karena dengan adanya kelas olahraga ini ada semacam sport time. Jadi kurikulum olahraganya lebih banyak dibandingkan kelas-kelas yang lain. Misalnya untuk kelas olahraga, kurikulum olahraganya dalam 1 minggu 12 jam. Pak, sekolah ini selain jadi sekolah olahraga kan juga saya lihat memiliki berwawasan lingkungan. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Salah satu boleh saya sebutkan mungkin keunggulan SMP Muhammadiyah 22. Yang pertama, kita memiliki kelas olahraga. Yang kedua, memiliki kelas progresif buat siswa yang memiliki kemampuan MIPA lebih tinggi dan bahasa ya. Terus yang ketiga, kita juga sudah sekolah standar nasional. Dan yang keempat, kita sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dan yang terakhir, kita ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai sekolah piloting untuk pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 22 ini. Terus ada hutan sekolah, ya. Hutan sekolah ya Pak ya? Nah, hutan sekolah itu kita ciptakan sedemikian rupa dalam rangka penghijauan itu tadi, dalam rangka supaya rasional antara jumlah siswa dengan jumlah oksigen yang ada di sekolah ini, kehijauan di sekolah ini dengan rasio jumlah siswa itu harus seimbang gitu. Sedangkan prestasi di nasional maupun internasional Bapak bisa ceritakan ke kami. Untuk prestasi nasional saya kira untuk terutama ya yang paling banyak sih kita di olahraga. Karena kita kelas olahraga ini udah kita bangun sejak 2010 sampai sekarang, alhamdulillah melahirkan prestasi-prestasi terutama yang paling menonjol diantaranya sepak bola. Sepak bola ini sudah dari 2010 sampai 2016 setiap tahun selalu ada anak yang terpilih untuk tim nasional di Gothia Cup di Swedia. Di samping itu ada di Sister City Jepang, ada di Munchen Jerman, dan di samping itu selain sepak bola, tenis untuk tahun ini, tahun terakhir ini, tahun 2016-2017 ini maksud saya, kita ada prestasi siswa yang baru kelas 7. Hampir setiap bulan anaknya ikut kegiatan-kegiatan kejuaraan tenis tingkat nasional. Alhamdulillah sekarang rankingnya pun saya kira sudah ranking teratas di usianya, usia 12. Dan pencaksilat saya juga mendengar bahwa sekolah ini juga menjuarai pencaksilat itu merupakan ikon olahraga di Muhammadiyah. Karena pencaksilatnya punya kekhasan yang di Muhammadiyah nama pencaksilat tapak suci. Alhamdulillah sudah 2 kali tampil di event internasional. Itu yang pertama di Thailand tahun 2015. Dan kami baru pulang juga dari Malaysia. Ada exhibition untuk pencaksilat ini di Bukit Jalil Sport School di Malaysia di Kuala Lumpur. Kita sudah sampai di kebun sekolah ini ya. Kalau tadi kita lihat ada hutan sekolah, ini kebun sekolah. Tempat praktek anak-anak, penyemaian atau penanaman pohon dan juga sekaligus pemeliharaan anak-anak sendiri yang memelihara. Jadi ini salah satu
apa yang kita punya dalam sekolah program sekolah Adiwiyata. Jadi punya kebun Adiwiyata. sekolah, di mana kebun sekolah ini saya kira memperhijau sekolah dan juga sekaligus tempat praktek anak-anak untuk pelajaran biologi di sini. Dan ini mengenalkan mereka bagaimana mencintai lingkungan Berbagai dan ya, juga mencintai lingkungan dan berbagai jenis tanaman terutama disediakan di Oke, sekolah agama. ini dengan Ini Bu Rina. Oh iya, Bu Ini Bu Rina Rina. guru biologi. Guru Dan biologi. ini salah satu Halo, Bu. siswanya. Assalamualaikum. Dan juga tadi teman-teman yang lain salam ya. Ini Harus lagi saya jelaskan. kegiatan apa Bu ini? Ini lagi kegiatan praktek biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan. makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Ini biasanya dilakukannya rutin. ya seminggu sekali biasanya dilakukan. oke. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya lagi menjelaskan ada materi biologi yang berhubungan dengan tanaman, Iya. walaupun nggak seminggu sekali, saya ajak mereka anak-anak saya dibawa ke kebun ini. Ke kebun ini. Nah, kamu lagi nanam apa, Dek? Lagi nanam kencur. Lagi kencur. Biasanya kalau kegiatan kayak gini kamu seneng nggak sih? Senang. Seneng ya. Biasanya kalau sama Bu Guru diajarin apa aja? Ya kayak pertumbuhan sama perkembangan tumbuhan. Gitu ya. Jadi belajar juga ke hutan juga. Ada hutan sekolah kan di belakang kan ya. Di situ. Biasanya kalau main-main di hutan dapat apa coba? Gitu. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Mari Bu. Ya. Mari. Halo, assalamualaikum. Pagi. Wah, semangat sekali Pak siswanya. Jadi Barina yang anak-anak kita yang dari Oke. SMP Muhammadiyah 22, Oh. tim sepak bola SMP Muhammadiyah 22. Sudah Oke. mulai. Sesi latihan. Sesi latihan Ya. setiap harinya atau setiap minggunya ini? Kalau kita ada spot time namanya Spot kalau di time, sekolah. oke. Tapi di luar itu ada latihan yang di luar juga. Oke. Ya. Itu latihan yang sesi di sekolah. Ya, Baik, yang baik, spot time baik, yang baik. anak untuk tim sepak bola. Oke. Baik. Dek, apa kabar? Tos dulu dong. Namanya siapa? Davin Davin. Oke, Davin di sini sebagai apa ini? sebagai kapten. Sebagai kapten. Kapten harus semangat ya. Masih semangat latihan terus? Oke. Davin, bisa diceritain sudah bertanding berapa kali dan kemana aja tandingnya? Banyak nggak bisa dihitung. Oke. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Liga Top Score, Oke. terus Grandfield, BTPA. Udah. Oh udah, Lagi, oke. udah. Terus kalau misalnya latihan kayak gini biasanya apa aja yang dilakukan gitu? Bisa. Dribble bola, Dribbling. Oke. latihan shooting. Saya dengar ada apa namanya sesi latihan dengan coach-coach dari luar negeri Pak. Bisa diceritakan itu Oh, prosesnya? itu biasanya lagi coaching klinik biasanya. Iya, coaching klinik. Kita Oke. pernah mengundang Carlos de Melo dari Brazil sama Carlos Melgares Paron dari Spanyol. Selain yang pemain nasional, saya lupa namanya. Ya. Iya. Juga ada apa namanya kelas-kelas di luar negeri begitu Pak, dari sekolah-sekolah ini menghasilkan atlet-atlet yang bisa di Ya. ke luar. Setiap tahun sejak 2010 selalu ada yang mewakili satu orang untuk tim nasional yang ke Gothia Cup di Swedia. Selain itu pernah juga ada yang ke Sister City di Jepang, di Munchen Jerman, dan beberapa sesi-sesi yang lain tentu saja. Ada Singapura, Malaysia yang terakhir, dan yang terakhir Malaysia juga. Malaysia juga, dan timnya ini sudah solid banget ya Pak ya, ada Nah, ini sebenarnya tim yang tahun ini ya. Oh, tim tahun ini, oke. Yang tahun kemarinnya mungkin yang sudah di kelas 3 kan. oke. Rata-rata kelas berapa ini Pak? Dari kelas 8 ke bawah. Kelas 8 Tim yang terbaru oke. terus kan itu. Kalau kelas 8 sesuai dengan usianya. Kalau sudah usia 15, dia akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih tinggi lagi, misalnya Liga Kompas. Oh, secara Liga nasional. Kompas. Itu yang Nah, biasa ini usia rutin. 14 under 14 ke bawah. Oke, itu yang biasa dilakukan rutinnya tiap Iya. kompetisi. Nah, biasanya yang akan dihadapi ini biasanya kegiatan di JSFA namanya, Jakarta School Football League, Liga Sepak Bola sekolah-sekolah internasional yang ada di Jakarta, tapi yang diundangnya ke Jabodetabek nanti. Oke. Kebetulan udah ada Panduk 6 kali juara berturut-turut nih yang Wah, 6 kali berturut-turut. Senang ya, tepuk tangan dulu dong tim kita. Semoga menang terus ya. Latihan terus, jangan pantang menyerah dan jadi generasi yang unggulan di Yang bidang sehat. yang sehat, yang berprestasi terus ya Pak ya. prestasi ya sampai jadi Oke. pemain nasional nanti insya Allah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Iya. nah, ini Barina kita sudah berada di ruangan lab komputernya SMP Muhammadiyah 22. Baik. Tempat pelatihan untuk tim robotik SMP Muhammadiyah 22. Saya perkenalkan, ini Pak Hikmatul Fitri gurunya. Iya Dan- Pak, selamat siang. Iya, anak kami. Ya.
Boleh diperkenalkan mungkin Pak Hikmat lagi kegiatan apa hari ini sebenarnya? Ini kebetulan sekali kita lagi persiapan untuk lomba Pak, lomba robot Tingkat? di tingkat internasional. Ya, dimana ini nanti anak-anak kita akan coba briefing pelatihan selanjutnya untuk lomba robot di Malaysia Pak. Biasanya kalau dalam perlombaan seperti ini apa sih Pak yang dinilai gitu untuk bisa memenangkan pertandingan gitu? Betul. Sebenarnya di lomba robot yang akan kita laksanakan besok itu ada beberapa kategori ya. Iya. Kategorinya yaitu ada math solving robot, kemudian ada soccer robot, kemudian ada drone. Sebenarnya ada beberapa kategori lain, cuma yang akan kita coba Latihan. lebih bagus, latihan lebih bagus, training lebih baik, itu adalah robot-robot yang ada di sini. Penilaiannya tuh biasanya dari kecepatan merakitnya, kemudian pemrograman, dan kemudian dari sisi kreativitas. Jadi ini adalah tim yang terbaik. Masih semangat ya hari ini? Belajarnya gimana? Seneng? Seneng. Ini itu robot apa sih Dek? Coba bisa dijelasin. Ayo, apa? Ini untuk melawan ada misinya. Jadi misinya untuk ya. Oke. Jadi kita harus melepaskan balon Lawan. Oh, jadi bertanding gitu ya, kayak penyerang, robot penyerang gitu ya, fighter gitu. Oke. Grogi sepertinya Pak. Oke Pak, ini berarti prestasi mereka udah banyak banget ya Pak ya? Alhamdulillah setiap beberapa kegiatan yang internasional, mulai yang saya tahu dari Johor, terus juga pernah Singapura, Oke. terus kemarin yang terakhir di Kuala Lumpur Pak Hikmat ya. Alhamdulillah selalu ketika ngirim tim robotik ke sana selalu dapat medali lah, selalu dapat penghargaan dari sana. Semoga menang terus dapat piala sama apa namanya hadiah yang banyak ya. Oke. Ini ketahuan jalan-jalan ke Malaysia. Iya, jalan-jalan ke Malaysia gitu ya main. Pak, strateginya apa Pak? Yang terakhir Pak, Strateginya ini sebenarnya untuk menang gitu kan? ya, sebenarnya basicnya mereka harus sudah punya dasar pemrograman Baik. ya untuk kategori tertentu, kemudian kreativitas yang penting. Seperti robot Scorpion ini banyak sekali part-part yang harus mereka rangkai, itu dibutuhkan kreativitas. Di samping juga harus tetap jalan dan bisa difungsikan lomba di event. Baik Bapak, terima kasih. Semangat terus ya. Pantang menyerah. Oke. Ya pemirsa, itu tadi sebuah rangkaian kita, kegiatan kita di SMP Muhammadiyah 22 Pamulang. Dan sebelum kita nanti tutup acara, ada pesan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini.